Mozambik adalah salah satu negara paling tidak dikunjungi di Afrika dan seluruh dunia. Banyak orang Eropa, terutama orang Portugal, memilih tinggal di negara ini karena iklimnya, pemandangannya, dan kehidupan ekonominya. Tetaplah bersamaku untuk mengetahui bagaimana kehidupan di Mozambik dan banyak hal lain yang menarik. 1. Salah satu daya tarik utama pariwisata di Mozambik adalah daerah-daerah konservasi lingkungan di mana dapat dilakukan safari. Daerah-daerah yang dilindungi ini mencakup lebih dari 12% wilayah negara yang terdiri dari 6 taman nasional dan 6 reservasi nasional. Daerah konservasi terbesar di negara ini adalah Reservasi Nasional Niassa, di mana kita dapat melihat singa, macan tutul, gajah, kerbau, zebra, serigala Afrika, dan spesies lainnya. 2. Karena bertahun-tahun perang saudara, kehilangan habitat, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol, populasi jerapah Mozambik merosot dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan reintroduksi dan diperkirakan ada sekitar 250 jerapah Afrika Selatan di negara ini. 3. Badak telah punah di Mozambik selama 40 tahun karena perburuan liar dan perang saudara. Namun pada tahun 2022, 20 badak putih dan 7 badak hitam dari Afrika Selatan berhasil diperkenalkan kembali ke berbagai taman nasional seperti yang dapat kita lihat. Rakyat Mozambik sangat serius dalam menjaga keberlangsungan spesies mereka. 4. Pemburuan liar telah menjadi masalah utama selama beberapa dekade di Mozambik. Harga tanduk badak dijual mulai dari 3.600 hingga 17.000 dolar dengan 2 pasar utama di Cina dan Vietnam, di mana mereka digunakan dalam pengobatan tradisional. Penghilangan tanduk menggosok tanduk badak adalah tindakan pencegahan agar pemburu liar tidak membunuh mereka. Namun, tanduk tumbuh kembali setelah beberapa tahun dan apa yang dihargai oleh pemburu adalah beratnya. Sehingga, meskipun tidak sepenuhnya tumbuh kembali, mereka masih dapat membunuhnya. Jika Anda seorang pembela hewan, Anda dapat menemukan berbagai organisasi di internet yang menawarkan program sukarelawan untuk perlindungan badak dan spesies lainnya. 5. Jika Anda tinggal di Mozambik dan memiliki anak-anak, mungkin Anda lebih memilih sekolah swasta. Karena sekolah umum penuh sesak dan memiliki sumber daya yang sedikit. Sistem kesehatan kurang memadai, terutama di daerah perkotaan. Di Maputo lebih baik, tetapi disarankan untuk memiliki asuransi kesehatan pribadi dan pergi ke Afrika Selatan untuk perawatan yang serius. Kebanyakan dokter berbicara dalam bahasa Portugis dan Inggris, dan beberapa obat sulit ditemukan. Asuransi kesehatan sangat penting, karena jika Anda mengalami kecelakaan, Anda mungkin harus membayar di muka untuk pengobatan. Hal penting lainnya adalah mengonsumsi obat pencegah malaria dan melindungi diri dari gigitan nyamuk setiap saat, karena malaria adalah penyakit endemik di negara ini. 6. Mozambik memiliki 30.000 km jalan raya, tetapi hanya 5.600 yang beraspal dan sebagian besar di sekitar Maputo dan daerah perkotaan besar lainnya. Untuk bepergian di luar daerah-daerah ini diperlukan mobil 4 roda karena kendaraan kecil tidak cocok. Juga terdapat 3.100 km jalur kereta api yang sering digunakan oleh penduduk asli dan ekspatriat. 7. Mozambik adalah salah satu negara paling miskin di benua Afrika dan sering terkena dampak dari kekeringan yang menghancurkan dan siklon yang menyebabkan banjir di daerah pesisir. Negara ini memiliki populasi yang sedikit dan sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pesisir atau di lembah subur Sungai Zambezi di bagian utara. 8. Populasi satwa liar yang beragam di negara ini termasuk kerbau air, gajah, babi hutan, macan tutul, babun, jerapah, zebra, antelop, singa, badak, kuda nil, buaya, dan masih banyak lagi. 9. Bisa dikatakan bahwa serangga yang paling mematikan di Mozambik adalah nyamuk Plasmodium falciparum karena menularkan malaria. Namun juga ada kematian akibat serangan hewan lain, terutama buaya. Beberapa puluh orang tewas setiap tahun akibat serangan reptil ini, dengan sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan yang pergi ke sungai untuk mandi, mengambil air, atau mencuci pakaian. 10. Ular, termasuk piton, ular berbisa, dan kobra hidup di seluruh negara. Juga terdapat flamingo, bangau, bangau putih, rangkong, pelikan, ibis, dan burung air lainnya. Terutama di daerah yang lebih lembab di barat laut. 11. Ekonomi wilayah ini didorong terutama oleh pertanian dan perikanan. Lebih dari 80% penduduk Mozambik bekerja sebagai petani. Beberapa ekspor utama Mozambik meliputi udang, kapas, gula, dan jeruk. Negara ini juga merupakan salah satu produsen kacang India terbesar di Afrika.
12. Pertambangan juga memainkan peran penting di Mozambik dengan sumber daya utama seperti emas dan tantalum, logam yang digunakan dalam elektronik. 13. Hanya sekitar sepertiga dari penduduk Mozambik tinggal di daerah perkotaan seperti ibu kota atau kota-kota lain. Kota-kota terbesar adalah Maputo, Beira, dan Nampula. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan banyak dari mereka tinggal di pondok tradisional. 14. Lebih dari 80 bahasa digunakan di negara ini, termasuk bahasa Swahili yang digunakan di bagian barat laut negara, sedangkan bahasa Shona adalah bahasa regional utama di sepanjang perbatasan dengan Zimbabwe, dan bahasa Tsonga digunakan di daerah selatan. Bahasa Portugis adalah bahasa yang diajarkan di semua sekolah. 15. Pesisir yang luas di depan selat Mozambik menawarkan beberapa pelabuhan alami terbaik di Afrika yang telah memungkinkan negara ini memainkan peran penting dalam ekonomi maritim Samudra Hindia. Sedangkan pantai berpasir putihnya menjadi daya tarik utama dalam industri pariwisata yang berkembang pesat. Di sisi lain, tanah yang subur di daerah utama dan tengah dalam menghasilkan pertanian yang beragam dan melimpah. Dan sungai Zambezi telah menyediakan air yang melimpah untuk irigasi dan menjadi dasar bagi industri tenaga air yang penting di wilayah tersebut. 16. Sejarah yang rumit belakangan ini di Mozambik telah mencegah masyarakat menikmati keuntungan alaminya dan mengembangkan ekonomi yang stabil. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, Mozambik menghadapi konflik internal ketika pemerintah Marxis didukung oleh Uni Soviet melawan kekuatan anti-komunis yang didanai oleh Afrika Selatan dan mantan Rhodesia untuk menguasai negara tersebut. 17. Perang saudara di Mozambik yang dimulai pada tahun 1977 mengungsi 4 juta orang dan menyebabkan kematian 1 juta orang lainnya akibat kekerasan, kelaparan, dan penyakit. Konflik tersebut berakhir pada tahun 1992, tapi efeknya masih berlangsung hingga saat ini. Selain itu, di beberapa taman nasional di negara ini, 90% mamalia besar telah terbunuh. 18. Wilayah ini diketahui telah dihuni sejak abad ke-4 sebelum Masehi dan pada abad ke-9 Masehi. Permukiman pantai pertama didirikan. Pada waktu itu, budaya Swahili mendominasi. 19. Vasco da Gama tiba di Mozambik pada tahun 1498 dan kota pelabuhan membantu orang Portugis membangun pusat perdagangan di Samudra Hindia. Mozambik baru merdeka dari Portugal pada tahun 1975. 20. Nama Mozambik berasal dari seorang pedagang Arab bernama Musa Albik yang menetap di sebuah pulau di laut pada abad ke-15. Pada saat itu, ibu kota berada di pulau ini hingga tahun 1898 ketika dipindahkan ke Maputo yang terletak di benua. 21. Pada abad ke-18, budak adalah bagian penting dari perdagangan eksploitasi Mozambik. Pedagang Yao mengembangkan jaringan budak dari daerah Marave, sekitar ujung danau Nyasa, hingga Kilwa dan pulau Mozambik. 22. Danau terbesar di wilayah tersebut adalah Nyasa yang dibagi antara Mozambik, Malawi, dan Tanzania. Danau ini juga dikenal sebagai Danau Malawi. Di danau ini dikabarkan telah terlihat spesies ular laut yang dikenal sebagai Zimwe. Pada tahun 1905, sebuah surat kabar melaporkan sebuah berita tentang sekelompok misionaris yang diserang oleh seekor ular laut yang mencoba menaiki kapal yang mereka tumpangi. 23. Pulau Mozambik, sebuah kota pulau yang terletak di Provinsi Nampula, adalah satu-satunya situs yang terdaftar dalam warisan dunia UNESCO sejauh ini. Pulau ini adalah lokasi dari pemukiman pertama dan benteng São Sebastião. Dahulu kala pulau ini merupakan pos perdagangan utama di jalur India. 24. Ponta de Ouro adalah tujuan liburan pantai populer bagi banyak warga Afrika Selatan. Karena terletak di seberang perbatasan, pantainya berwarna emas dan terdapat berbagai resort di sekitarnya. Di dekatnya, di pantai Mamcil, Anda dapat mengunjungi tempat penetasan telur kura-kura caguama dan penyulekan. 25. Taman Nasional Kongo Rasa terletak di ujung selatan lembah Rif Afrika. Situs ini mengalami kerusakan parah selama Perang Saudara dan sebagian besar hewan diburu secara diam-diam. Hanya sekitar 200 gajah yang selamat, tetapi berkat upaya rehabilitasi, sekarang mereka dilacak dan dilindungi oleh penjaga taman. 26. Penemuan cadangan gas alam dan minyak bumi yang besar di lepas pantai utara negara ini membawa pada pendirian industri baru di wilayah tersebut.
Mitra dagang terbesar Mozambik adalah Afrika Selatan, India, Belanda, Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan juga Portugal. 27. Sebagai negara yang lama diperintah oleh Portugal, bahasa Portugis dan Katolik masih tetap ada di banyak bagian negara ini. Pengaruh budaya dalam tradisi Mozambik masih dapat ditemukan, tetapi banyak orang juga terikat pada budaya asli mereka. 28. Sekitar 2,1 juta warga Mozambik hidup dengan HIV atau AIDS dan negara ini berada di antara 3 negara dengan tingkat tertinggi penyakit ini di antara penduduknya. Mozambik berada di bawah Afrika Selatan dan India dalam jumlah orang yang terinfeksi. 29. Piri-piri adalah saus atau rempah yang terbuat dari cabai merah pedas yang digunakan dalam banyak hidangan Mozambik. Piri berarti lada. Dalam bahasa Swahili, saus ini juga mengandung lemon, bawang putih, dan bawang bombay. 30. Matapa adalah makanan tradisional lainnya, juga dikenal sebagai murcuane, dan disiapkan dengan daun singkong yang ditumis dan dicampur dengan kacang yang dihaluskan atau kacang mede dalam saus kental yang dimakan dengan nasi. 31. Mozambik adalah rumah bagi banyak hewan dan tumbuhan langka atau terancam punah, dan negara ini juga dikenal dengan komunitas monyet, kolobus putih dan hitam, dan babun gelada. 32. Sebagian besar warga Mozambik berbicara dalam bahasa Bantu dari kelompok linguistik Niger-Kongo. Dalam kelompok Bantu, bahasa Makua, Lomwe, Songa, Sena, Shona, dan Chwabo adalah yang paling tersebar. 33. Kelompok kecil di selatan dan di seluruh negara berbagi bahasa Nguni dengan orang Afrika Selatan dan Zimbabwe. Sebagai hasil dari perpindahan penduduk besar pada abad ke-19. 34. Daerah pedesaan yang lebih padat penduduknya adalah yang memiliki tanah dan iklim terbaik, termasuk lembah Sungai Lorio dan Ligonha, dataran pantai di antara mereka, dan bagian bawah lembah Limpopo. 35. Orang-orang di permukiman kecil biasanya menanam berbagai tanaman dalam lingkungan yang berbeda, dan khusus untuk meminimalkan bahaya kelaparan dalam hal banjir, kekeringan, hama, atau bencana alam lainnya. 36. Pada tahun 1962, perwakilan Mozambik dari kelompok-kelompok politik pengasingan berkumpul di Tanganyika, yang kini menjadi Tanzania, dan membentuk Front Pembebasan Mozambik. Eduardo Moridlane adalah presidennya yang pertama. Front ini kemudian memulai perang untuk kemerdekaan yang dicapai pada tahun 1975 dengan perjanjian Lusaka dengan Portugal. 37. Tingkat kematian bayi di negara ini termasuk yang tertinggi di dunia, sedangkan harapan hidupnya termasuk yang terendah. Meskipun dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di Afrika, 2/5 penduduk Mozambik berusia di bawah 15 tahun dan 3/4 berusia di bawah 30 tahun. 38. Selama era kolonial, orang Mozambik bekerja di negara-negara tetangga sebagai pekerja kontrak dan pekerja independen, terutama di daerah pertambangan di Afrika Selatan dan di peternakan dan kota-kota Rhodesia yang kini menjadi Zimbabwe. 39. Hutan-hutan di sepanjang jalur kereta api Belra dan provinsi Zimbesia di utara telah dieksploitasi sejak kemerdekaan sebagai sumber utama bahan bakar domestik, kayu bakar, dan orang kayu di negara ini. Lebih banyak kayu yang ditebang daripada yang digantikan oleh inisiatif penghijauan, sehingga ini merupakan alasan kekhawatiran serta dampak ekologis jangka panjang dari penanaman eukaliptus. 40. Mata uang resmi Mozambik adalah metikal, yang dalam bentuk jamak ditulis sebagai metikals. Negara ini memprivatisasi sektor perbankannya sejak tahun 1990-an dan berutang untuk membiayai pembangunan dan mengatasi kekurangan devisa. 41. Pesawat pribadi adalah yang pertama terbang secara teratur di Mozambik, tetapi setelah Perang Dunia II, maskapai nasional Portugal membuka rute antara Beira dan Maputo. Akhirnya pada era kolonial, negara ini mengembangkan maskapai penerbangan sendiri yang diganti pada tahun 1980 oleh Mozambique Airlines. 42. Pada bulan November 1990, konstitusi baru diterapkan yang memperkenalkan perubahan signifikan dalam pemerintahan, seperti pemilihan multipartai, pemilihan umum, dan pemungutan suara rahasia. Dalam dokumen ini, hukuman mati ditiadakan, kebebasan pers dibolehkan, dan hak mogok pekerja diperbolehkan. 43. Masyarakat Mozambik telah berpusat pada keluarga dan komunitas secara tradisional, namun pemerintah menentang praktik tradisional seperti poligami dan berbagai upacara inisiasi serta regulos kepala suku yang memegang posisi kekuasaan sejak pemerintahan kolonial.
44. Pada akhir tahun 1990-an, pemerintah menghentikan kampanye mereka terhadap poligami dan upacara inisiasi, mengakui bahwa kebiasaan tersebut sulit untuk diatur. Regulos dan otoritas lokal lainnya memiliki peran penting dalam pemerintahan. 45. Makanan pokok sehari-hari bagi sebagian besar orang Mozambik adalah singkong yang dimasak, dihaluskan, dan disajikan dengan saus atau massa. Nasi juga menjadi dasar dari banyak hidangan dan biasanya disajikan dengan kacang. Pengaruh India terlihat pada berbagai jenis nasi pilaf, di mana nasi dimasak dengan sayuran cincang atau daging, dan juga pada penggunaan kari sebagai penyedap. 46. Mozambik telah menghasilkan beberapa penulis dan seniman paling penting di Afrika, dan sejak awal abad 20, para penulis dan jurnalis telah menerbitkan surat kabar mereka sendiri di Maputo yang disebut O Africano, dan kemudian Obrado Africano yang meskipun disensor pada masa penjajahan, menyediakan forum bagi intelektual dan penulis Afrika selama beberapa dekade. 47. Musik populer Mozambik menggabungkan pengaruh Barat dan Afrika. Gaya musik populer adalah marabenta, yang berasal dari tahun 1950-an dan pertama kali dimainkan dengan gitar rumahan yang dibuat dari kaleng minyak atau bensin. Lirik marabenta biasanya bersifat politik. Gaya ini dikembangkan pada masa penjajahan sebagai cara untuk mengkritik pemerintah dengan cara yang tidak mengancam. Tarian yang terkait dengan gaya ini dilakukan di seluruh negara. 48. Pada Maret 2019, Mozambik dilanda badai siklon Idai yang menewaskan sekitar 600 orang dan menghancurkan sebagian besar negara. Kota yang paling terkena dampak adalah Beira yang hampir sepenuhnya hancur. 49. Mozambik terbagi menjadi 10 provinsi dan sebuah ibu kota dengan status provinsi. Provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi menjadi 129 distrik dan distrik-distrik ini dibagi lagi menjadi pos administratif dan kemudian menjadi lokasi-lokasi. Dan jika kamu ingin mengetahui tentang negara lain, lihat video lain di sini. Dan jangan lupa memberi kami like dan subscribe serta nyalakan lonceng agar kamu tidak melewatkan video kami yang lainnya.